Alhamdulillah, misalnya 2 aja cukup. wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tema yang mungkin banyak orang yang alergi, ya. Banyak orang yang kemudian menganggap tema ini benar atau tidak. Ya. Tema kita pada kajian kali ini itu adalah bid'ah hasanah. Apa benar ada bid'ah yang hasanah? Yang paling pertama, kita harus masuk pada pengertian bid'ah. Ini karena sebelumnya kita sudah pernah membahas sunnah takririyah. Lalu bulan kemarin kita bahas maslahatul mursalah. Maka mestinya kalau bisa mengikuti dengan baik, insya Allah tema ini gak kaget, insya Allah. Kalau dengan tema ini kaget, berarti 2 pertemuan kemarin belum bisa memahami dengan baik. Bid'ah itu secara bahasa berasal dari kata-kata bada'a yabda'u bid'atan. Artinya kreasi. Sesuatu itu kalau kreasi, kalau inovasi, berarti gak punya contoh. Orangnya inovatif nih, berarti gak niru. Makanya Allah itu punya sifat maha bid'ah. Allah punya sifat itu al-mubdi'. Al-mubdi' itu artinya yang menciptakan tanpa contoh. Kalau kita itu biasanya kalau bikin itu sudah ada contoh sebelumnya. Kalau Allah menciptakan sesuatu itu tanpa contoh. Min ghairi misalin sabiqin, tanpa adanya contoh. Sedangkan bid'ah secara terminologi sebagai sebuah istilah ilmiah memang ada beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini nanti yang kemudian akan bikin orang juga beda pendapat apakah bid'ah itu ada yang hasanah. Maka supaya clear dari awal saya katakan bahwa bid'ah yang dimaksud di sini adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal pada masa Rasul. Yang disebut bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum ada pada masa Rasul. Itu akan disebut sebagai bid'ah. Bedakan, nanti ada yang mengartikan bid'ah itu mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalam agama. Mengada-ada. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada tapi dibikin-bikin. Kalau nggak ada dibikin-bikin itu semua sepakat itu sesat, semua sepakat. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada di masa Rasulullah, itu kemudian nanti menjadi perdebatan. Pertama, yang ngomong bid'ah hasanah itu bukan saya. Yang ngomong bid'ah hasanah itu
Umar bin Khattab. Yang punya konsep bid'ah hasanah itu Imam Syafi'i. Lalu kemudian yang mengutip bahwa bid'ah itu ada yang hasanah adalah Imam Bukhari. Jadi jangan nanti ini bikin-bikinannya Ustaz aja, ya tidak ya. Jadi saya hanya mengutip. Memang saya katakan sejak awal ada perbedaan pendapat. Maka tugas kita bukan memaksakan pendapat kita, bukan, tapi mengetahui sudut pandang orang lain. Nah ini ya. Pertama itu kita masuk dari apakah bid'ah itu ada yang baik? Karena kan seolah-olah di alam bawah sadar kita semua bid'ah itu jelek. Apakah bid'ah itu ada yang baik? Ada perdebatan di kalangan para ulama dalam memandang bid'ah. Ada yang menganggap semua bid'ah adalah sesat. Ada pula yang menganggap bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini sebetulnya ulama-ulama ini sejak masa lampau sudah akrab dengan tema ini juga. Tema ini kemudian menjadi bahan kajian itu yang sudah lama. Lalu dari masa Imam Syafi'i itu wafat tahun 200. Jadi kalau sekarang tahun 1446, Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Itu berarti tema ini 1200 menjadi perdebatan sudah 1244 tahun. Jadi sebetulnya ya bukan sesuatu yang dimunculkan saat-saat ini, ya tidak. Sejak masa Imam Syafi'i sudah ada. Pertama kita lihat dari sisi argumentasi dulu. Ini yang paling populer ya, paling populer. Pertama hadis Muslim nomor 867. Ini Nabi waktu itu ketika khutbah, Nabi bilang amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda, ada yang bacanya wa khairul hadi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini argumentasi yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah itu sesat. Argumentasinya yang ini populer ya. Tapi perhatikan, di sini ada beberapa hadis yang secara tidak langsung menyatakan, saya bacakan hadisnya. Ini riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatin la turdillaha wa rasulahu kan alaihi mislu azami man amila biha la yanqusu dhalika min awzari rashi syai'a. Dan siapa membuat kebid'ahan yang sesat, bahasanya kebid'ahan yang sesat berarti ada kebid'ahan yang tidak sesat, bahasanya begitu ya. Wa man ibtada'a, barang siapa yang membuat-buat bid'atan dhalalatin, kebid'ahan yang sesat, tandanya itu apa? La turdillaha wa rasulahu, yang Allah dan Rasul tidak meridhoinya. Karena alaihi mislu athami man amila biha la yanqusu dzalika min awzari nasi syai'a, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa ia sedikit pun. Ini bahasanya kebid'ahan yang sesat, bid'atan dhalalah. Itu memang cuma ringkas begitu ya. Tapi kalau dalam dalam kajian hadis, orang mendapatkan redaksi semacam ini, itu
nanti akan memunculkan bahwa ada bid'ah karena nggak nyebut semua. Dan siapa membuat kebid'ahan yang sesat. Berarti kalau disebut kebid'ahan yang sesat, ada bid'ah ghairu dhalalah, ada bid'ah yang tidak sesat. Ada hadis Imam Bukhari dan Muslim bahasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ma laysa minhu itu kalau diartikan yang tidak ada asalnya. Barang siapa membuat satu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya. Perhatikan baik-baik yang saya underline, yang saya saya italik itu, yang merah itu, yang tidak ada asalnya, tidak ada asalnya. Berarti perkara baru kalau ada asalnya maka tidak tertolak. Atau dalam riwayat Imam Muslim bahasanya man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, tidak ada perintah kami. Berarti nanti kalau ada perintahnya tidak tertolak. Ini kita kasih contoh sederhana, malah di satu lagi. Kalau tadi bahasanya bid'ah, kalau ini bahasanya sunnah. Nabi bilang, populer hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menggagas sunnah hasanah, perbuatan yang baik. Kalau ada sunnah hasanah, berarti ada sunnah sayyi'ah. Barang siapa mencontohkan perbuatan baik dalam agama Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, karena alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Barang siapa mencontohkan perbuatan yang buruk, maka ia akan memperoleh dosanya, dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Kita lihat ada hadis dalam Sahih Bukhari. Ada namanya Mujahid. Mujahid bilang, Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas, tabi'in. Mujahid bilang, aku dan Urwa masuk masjid, masuknya Masjid Nabawi ini maksudnya. Disebut masjid ya sudah paham, karena di masa itu kalau disebut masjid maksudnya Masjid Nabawi. Dakhaltu ana wa Urwatu bin Zubair al-masjidah. Aku masuk masjid bersama dengan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awwam dengan Asma. Zubair itu sepupunya Nabi, Asma itu kakaknya Aisyah. Anaknya sahabat, tabi'in. Beliau punya kakak yang sahabat, beliau orang tuanya sahabat. Jadi kalau ayahnya Zubair bin Awwam itu masih ponakan dengan Sayyidah Khadijah. Kalau dari jalur ayah, Zubair bin Awwam itu abangnya Khadijah, Awwam bin Khuwailid. Kalau dari jalur ibu, sepupunya Rasul Zubair itu Ibnu Safiyah, anaknya Safiyah. Safiyah itu saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, sepupunya Rasul. Nikahnya sama Asma. Asma itu kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Punya anak 3 laki-laki, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Yang sahabat cuma 1. Yang sahabat itu hanya Abdullah bin Zubair. Urwah dan Mus'ab bukan sahabat, tapi tabi'in. Urwah itu kecilnya itu diasuh oleh Aisyah. Nah, Aisyah tidak punya anak, maka Aisyah itu ngasuh ponakan-ponakan. Urwah itu nanti punya guru yang merupakan salah satu sanad Imam Bukhari yang lumayan kuat, yang namanya Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awwam. Urwah itu yang terkenal kalau ngajar bikin orang nangis.
saya sering ditegur sama Sayyidah Aisyah sama bibi. Jadi kalau ngajar ceritanya itu biasanya kalau nggak neraka, kuburan, kematian, temanya biasanya itu. Jadi kalau hari ini neraka, kalau hari ini mati, berarti besok kuburan, besok neraka, besoknya lagi bahas mati lagi, bahas kubur lagi, neraka lagi. Bapak bayangin, punya kajian temanya cuma 3 itu. Bulan ini apa nih? Mati, berarti bulan depan kubur, bulan depan neraka, balik lagi mati lagi ya, mati ya. Itu gimana orang nggak nangis lagi? Jadi tiap ngaji itu nangis, kemudian namanya saya dari saya bilang khafif alaina dzikra fa inna dzikra saqim. Jangan begitu kalau ngajar. Orang mau ngaji itu ya udah cakep gitu ya. Orang mau ngaji itu udah cakep, masih apa namanya dikasih yang serem-serem ya. Antara buat taklim. Ada waktunya kapan yang serem-serem, tapi ada waktunya kapan yang serem-serem. Nabi itu punya 2 sifat, al-basyir wan nadhir ya. Basyir itu yang menggembirakan, nadhir itu yang mengencang. Ada kiai kok ngancem terus, ya benar. Dapat separuh dari tugasnya Rasul ngancem. Atau ada kiai kok senang terus, ya berarti ya dapat separuh juga, gitu kan? Kalau yang tepat itu ya ada dosisnya. Kapan waktunya senang, kapan waktunya sedih, ada dosisnya. Al-Basyir keluar sama Mujahid itu masuk masjid, lalu kemudian duduk di bilik rumah Aisyah. Di situ ada Abdullah bin Umar. Wa idza nasul yusalluna fil masjid salat duha. Orang-orang sedang salat duha di masjid, salat duha di masjid. Qala fasa'alnahu an salatihim faqala bid'atun. Kata Mujahid, kami bertanya pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini gak sembarangan. Orang yang paling ngerti kondisinya Rasul, paling ngerti perbuatannya Rasul. Abdullah bin Umar itu mana saya ceritakan, lewat satu tempat ada batu, tiba-tiba duduk. Ditanya capek? Enggak. Pegel? Enggak. Butuh istirahat? Enggak. Lalu kenapa duduk di sini? Saya pernah lihat Rasul lewat sini duduk. Saya pernah lewat sini lihat Rasul duduk, ya saya ngikut lah. Enggak perlu tahu itu ibadah apa bukan, dia itu duduk. Orang yang paling mengerti kondisinya Rasul. Ada pohonan, Rasul pernah berlindung di situ, bernaung. Ya, beliau kemudian kalau lewat pohon itu ya duduk. Kalau bisa jangan mati-mati di pohon, jangan. Kenapa? Ya supaya bisa tetap duduk di bawah pohon itu. Niru Rasul begitu. Kalau Rasul ke Mekah, misalnya lewat jalur atas, misalnya lewat Makla, gitu. Nanti dia kalau masuk Mekah, dia lewat atas terus. Kalau ditanya Rasul nggak pernah lewat sana, lewat sini. Mujahid nanya, ini orang-orang sholat ini gimana? Apa kata Abdullah? Bid'ah. Kata bapak-bapak, gimana yang sering sholat Tuhan di masjid ini? Ya udah Zat, kalau gitu kita nggak usah Tuhan di masjid, langsung pulang. Masalahnya begitu sampai rumah udah gak ingat sholat. Jadi emang ingat sholatnya di masjid gitu kan? Itu bahasanya Jawa, bahasanya Abdullah bin Umar bid'ah. Ya santai saja, ketika dia ngomong bid'ah ya santai. Bid'ah itu bukan sesuatu yang bikin alergi, bukan begitu ya. Contohnya ini, ya. Umar bin Khattab ini juga sama. Ada dalam Sahih Bukhari. Di masa Rasul, sholat tarawih itu tidak pernah dilakukan secara berjamaah tiap hari ngajak orang. Tidak ada itu. Apalagi dibikin jadwal sebulan dulu. Dibikin jadwal sebulan dulu. Imamnya dihubung-hubungi, kultumnya dihubung-hubungi. Saat nanti tanggal berapa misalnya? Tanggal segitu. Boro-boro kok kultum. Rasul itu ngajak orang terawih aja enggak. Ya udah saat kita nggak usah terawih, Rasul gitu ya.
Nama sholatnya saja nggak ada. Bapak boleh cek dalam hadis, nama sholat tarawih itu nggak ada. Jangankan kok sholatnya, namanya sudah tidak ada. Bapak boleh cek kitab hadis yang kredibel, cari bab sholat tarawih, cari pernah nggak keluar dari mulut Nabi kata-kata tarawih. Tarawih itu adanya di masa Umar bin Khattab. Makanya hadisnya tarawih itu nggak ada sholat tarawih, hadisnya itu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang ibadah malam di bulan Ramadan, ibadah malam di bulan Ramadan. Tarawih itu kan secara bahasa artinya sering istirahat. Kalau bahasa orang itu sholat yang banyak ngasonya, bahasanya ngaso, sering ngasonya, banyak jedanya, karena bahasa Arab tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu jeda, santai-santai. Jadi orang tarawih kok cepet-cepetan, itu sudah bukan setelah pamrihnya nggak begitu. Ya, tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Setiap 4 rakaat di Mekah itu, zaman dulunya, setiap 4 rakaat tawaf dulu. 4 rakaat selesai tawaf dulu. Nah, tawaf 7 putaran itu nggak capek. Jadi jangan dianggap banyak istirahat itu setiap 4 rakaat ngopi-ngopi dulu, bukan. 4 rakaat ngopi dulu yuk, bikin kopi, ya bukan. Istirahatnya, maksudnya istirahat itu diisi zikir, baca Quran, nggak langsung sholat lagi. Nanti lepas jeda baru sholat lagi. Jadi bahasa tarawih itu kemungkinan munculnya di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, karena Rasul itu, kalau kita lihat dalam hadisnya Jabir, dalam hadisnya Abu Darda, Rasul itu pernah sholat malam, nggak disebut sholatnya apa, sholat malam habis isya gitu. Itu hanya 3 malam. Hamil 7, hamil 5, hamil 3. Kalau kita hitung dari lebaran begitu. Bahasanya begitu, hamil 7, hamil 5, hamil 3. Kalau kita pengen hitung malam 23, malam 25, malam 27. Tapi sekarang saya punya Pak, santri itu yang kalau tarawih 3 malam ini aja. Saya ikut Nabi saja, cuma malam 23, 25, 27. Repot. Nabi itu kan yang kelihatan, sholat tarawih malam 23, 25 itu yang kelihatan itu, yang disaksikan sahabat, yang ke masjid. Dan Nabi pun nggak ngajak-ngajak orang, nggak ngajak-ngajak orang, apalagi bikin jadwal, enggak. Lalu kemudian sahabat itu ikut, bahkan Nabi itu nggak tiap hari gitu. Malam 23, malam 24 sahabat nungguin, Nabinya nggak keluar. Malam 25 Nabi sholat, malam 26 sahabat nungguin, Nabi nggak keluar. Malam 27 Nabi sholat, malam 28 sahabat nungguin, Nabi nggak keluar. Tapi kualitas sholatnya luar biasa. Malam 23 Nabi sholat itu sampai lewat 1/3 malam. Katakanlah sampai jam 10. Ya beda-beda tipis lah sama kita. Kita kan jam 9 selesai. Tapi anggaplah jam 10. Naik malam 25 tuh lewat tengah malam. Jadi selesai jam 12. Kira-kira kalau diubah sampai jam 12 punya jamaah enggak? Kabur. Kalau mau ikut Nabi ya, Malam 27 dahsyat. Malam 27 itu yang sholat sama Nabi. Itu ketika sholat itu sampai mikir, Jabir itu ngomong, hal yafutanal falak. Ini kita rapi sholat sempat sahur apa enggak? Itu mepet imsak itu baru selesai. Kalau pengen sholat tarawih sesuai dengan Rasul, ya begitu selesainya mau imsak itu ya. Lalu zaman Umar bin Khattab, Umar itu lihat orang sholat berkelompok-kelompok terpisah-pisah, ada yang jam segini, ada yang jam segini. Kata Umar bin Khattab, ini Tuhannya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama, ibadahnya sama, sholatnya kok beda-beda. Kata Umar, inni a'alau jama'tu ha'ula ala tariqin wahidin lakana amsa. Kalau aku kumpulin hanya satu imam saja mungkin lebih baik
Summa azama fajama'ahu ala Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Umar perintahkan Ubay bin Ka'ab untuk imami sholat tarawih. Alasannya dua. Ubay bin Ka'ab itu hafal Quran. Yang kedua suaranya enak. Makanya kalau sholat tarawih suara enak itu menjadi preferensi. Kalau sholat biasa nggak apa-apa Pak. Sholat biasa itu tidak harus yang suaranya enak. Kalau sholat biasa itu yang penting yang bacaannya benar, yang penting fikih sholat. Tapi kalau sholat tarawih itu ada kriteria ketiga, usahakan yang suaranya enak. Karena sholatnya lama. Kalau sholatnya lama, suara nggak enak itu yang kedengar juga makmumnya. Ini nggak ada imam yang lain Pak. Itu pilihannya Umar, makanya milih Ubay bin Ka'ab itu gitu. Lalu kemudian ketika orang sholat berjamaah dipimpin sama Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab itu imamin 20. Jadi 20 itu dari Ubay bin Ka'ab. Cuma kalau Bapak belajar hadis, ada hadis namanya hadis mauquf. Mauquf itu yang berhenti hanya pada sahabat. Nanti kita lihat apakah sahabat punya potensi ijtihad atau tidak. Kalau sahabat tidak punya potensi ijtihad, maka akan dianggap marfu, akan dianggap seolah-olah berasal dari Rasul itu seolah. Tapi yang bebas, orang tanya sama saya, Ustaz, tarawih itu 20 apa 8? Ya 2 rakaat nggak apa-apa kata saya. Kalau kita sholat itu santai. Bapak kalau saya tanya sholat duha berapa rakaat? 4. Sholat duha itu minimal 2, maksimal 12. Sholat duha itu minimal 2, maksimal 12. Orang mau sholat berapa? Ya suka-suka lah. Ya mungkin kalau lagi banyak utang sampai 8 gitu lah. Tapi kalau yang kira-kira ya rezeki lagi lancar aja ya 2 aja lewat begitu lah. Kalau yang doanya panjang-panjang, wah punya masalah ini kadang-kadang begitu ya. Sholat witir berapa rakaat? 3. Minimal 1, maksimal 11. Gitu ya. Sholat awwabin berapa rakaat? 4. Minimal 2, maksimal 12, tapi lebih sering dilakukan 6. Ya. Jadi sholat itu ada yang punya bilangan rakaat minimal dan maksimal, dan orang mau ngambil minimal, ya suka-suka. Saya kalau ditanya, itu yang benar sholat tarawih itu 2 rakaat, 8 apa 20, saya jawab 4 rakaat saja udah benar kok, udah santai aja. Ya suka-suka. Kamu dulu waktu kecil juga sholat cuma 2 rakaat terus pulang kok. Ya anak-anak kecil itu, ya kalau ditanya pulang berapa itu ya 2 rakaat terus pulang. Jangankan kamu amalannya 8 atau 20, orang nggak tahu itu nggak apa-apa kok gitu, nggak tahu itu nggak apa-apa. Dulu itu masih ribut Pak, orang subuh itu pakai kunut atau nggak pakai kunut, ribut. Alhamdulillah sekarang udah nggak ribut, jadi ributnya udah nggak sholat. Ya santai aja. Orang perkara yang sifatnya sunnah saja kok. Buat yang bilang sunnah, buat yang bilang ya santai saja. Ada hal-hal prinsip yang kita sepakati bersama gitu kan ya. Umar bin Khattab kemudian bilangnya apa? Ni'matul bid'atu hazihi. Sebaik-baiknya bid'ah yang ini. Jadi yang ngomong ada bid'ah yang baik, yang Umar bin Khattab itu. Oke, contohnya bid'ah hasanah. Betulnya ada banyak ya, tapi saya akan contohkan beberapa hal saja. Misalnya, kalau di masa Rasul itu ada banyak sekali sahabat melakukan bahkan ibadah tanpa konsultasi sama Rasul. Ada beberapa kali. Nanti tapi Rasulnya setuju. Bilal bagi azan as-salatu khairun minan naum. Itu enggak konsul sama Rasul. Bilal ujuk-ujuk pas subuh as-salatu khairun minan naum. Seperti yang pernah saya singgung, bedanya azan di sini sama di Arab itu, kalau di sini tidurnya yang dipanjangin. As-sholatu khairun minan naum, panjang tuh naumnya ya. Makanya orang nggak bangun gitu kan ya. Tidurnya yang dipanjangin. Kalau di Arab itu naum itu pendek gitu kan. As-sholat, jadi yang panjang itu sholatnya gitu kan.
Itu dari mulai azan saja udah beda. Wah ini emang masih pengen tidur ini. Tidurnya yang dipanjangin. As-shalatu khairun minan naum. Itu Bilal nambahkan as-shalatu khairun minan naum itu. Ya nggak konsul sama Rasul, tapi Rasul setuju. Sholat tasbih, sholat sunnah dulu. Kalau sholat tasbih itu masih ada hadis yang meskipun dhaif. Sholat sholat sunnah dulu. Itu beda juga. Model jamaahnya masbuk itu Mu'adz bin Jabal. Bapak kalau datang telat zaman dulu, datang telat ke masjid ketinggalan 1 rakaat itu bingung. Karena Nabi nggak ngajarin sholat masbuk, nggak. Nabi nggak ngajarin, nabinya nggak pernah jadi makmum masbuk. Nabinya nggak ngajarin sholat masbuk, nabinya nggak pernah menjadi makmum masbuk. Bingung orang-orang. Ini kalau masbuk gimana? Maka model yang umum dulu, kalau telat datang masbuk, itu modelnya takbir, cepat-cepat sholat balap Nabi. Contoh begini. Allahu Akbar, Nabi sudah rakaat kedua. Saya baru datang. Saya cepat-cepat sholat, ruku sendiri, sujud sendiri, supaya bisa nyusul Nabi di rakaat kedua. Iya, kalau ketinggalannya 1 rakaat. Kalau ketinggalannya 3, bagaimana? Jadi di masa sahabat Nabi nggak ngajarin. Kalau sholatnya itu ya, Masya Allah itu ya. Baik. Jadi sholat itu cepat-cepat itu ya, itu punya sanad itu. Sahabat dulu pernah melakukan begitu. Kenapa? Ya supaya bisa tetap berjamaah dengan Nabi. Makanya jangan salahkan. Dia kalau sholat cepat banget, jangan sahabat juga ada yang sholat cepat gitu kan. Mu'adz bin Jabal tuh nggak bisa kayak gitu. Ini kok orang kalau maka beliau itu beda sendiri. Jadi dulu kalau Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah nggak ada yang bangun, nggak ada. Karena caranya ngejar di awal, bukan nambah di belakang. Caranya ngejar di awal. Ya tapi kalau sholatnya ketinggalan 1 rakaat aman. Kalau ketinggalan 3 rakaat itu gimana? Mu'adz bin Jabal itu tidak. Mu'adz bin Jabal itu punya cara sendiri. Jadi ikut Rasul salam, nambah. Jadi model masbuk nambah habis salamnya imam itu bukan dari Nabi, dari Mu'adz bin Jabal. Ibadah itu tiap hari kita bikin. Orang muka-muka masbuk banyak ini. Padahal orang kadang-kadang masbuk itu dapatnya cuma tahiyat gitu. Iya. Gimana mau balapan gitu kan? Dapatnya cuma tahiyat gitu kan. Lalu kemudian Nabi tanya, loh, Mu'adz itu kok masih bangun itu? Ketika Mu'adz salam selesai ditanya Mu'adz, kok kamu masih bangun, kenapa? Iya Nabi, saya ketinggalan. Jadi saya ikut Nabi dulu baru saya nambah. Terus selama ini gimana orang-orang? Loh, Nabi nggak pernah tahu kan? Karena kalau Nabi salam ya orang udah selesai. Maka Nabi itu pertama kali lihat itu ya lihatnya Mu'adz. Ya, karena orang-orang selama ini kalau datang mereka akan cepat-cepat sholat, ngejar di awal. Kalau saya nambah di belakang, punya kamu yang benar gitu. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Itu nggak konsul sama Rasul, yang bikin sendiri. Ucapan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu bukan dari Rasul itu, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wa iftitah itu juga sama. Tapi diizinkan oleh Rasul, termasuk sholat qobliyah habis subuh. Orang kadang-kadang masih ada yang nanya sama saya telat datang, boleh nggak qobliyah habis subuh? Ya kelihatan dari potongannya kata saya, ya boleh. Cuma tadi kalau kira-kira di masjidnya kayak begini, ini kan masjid yang ada kajiannya, orang paham, tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau kira-kira di masjidnya banyak orang awam yang nggak paham, ya jangan di masjid, nanti menimbulkan fitnah.
habis salam sholat lagi. Itu orang buat mikir, wah sholat lagi kok ada ba'diyah subuh ini golongan apa ini? Laporin aja kayak ini gitu kan. Ya takut disangkanya golongan sesat lagi gitu kan. Tapi kalau kira-kira orang sudah paham, nggak ada masalah. Habis salam ya kemudian bangun, nggak lama sholat dulu. Sahabat Nabi namanya Qais bin Qa'ad juga begitu. Qais bin Qa'ad itu habis sholat subuh bangun lagi, ditanya sama Nabi, kamu ngapain? Saya pas nyampe masjid sudah jamaah Nabi, sayang belum qobliyah subuh. Ya Nabi cuma senyum, tapi artinya Nabi izinkan. Maka tadi saya katakan ini erat sebetulnya kaitannya dengan sunnah takririyah, erat kaitannya dengan maslahatul mursalah. Nah, tapi tadi tidak semua sepakat. Mazhab Maliki itu nggak sepakat dengan bahasa bid'ah hasanah, nggak sepakat. Bid'ah hasanah itu nggak ada. Loh, kalau sekarang ada orang bikin-bikin di masa Nabi nggak ada positif, kita nyebutnya bukan bid'ah hasanah. Kita nyebutnya maslahatul mursalah. Ya dia juga sebetulnya. Ya, cuma labelnya saja yang beda, kan? Tapi ya sama sebetulnya, contohnya sama. Ya. Penghimpunan mushaf, azan Jumat 2 kali di masa Utsman bin Affan. Jamaah sholat tarawih, tanda baca dan titik mushaf, ya ada pada. Makanya kalau Imam Izzuddin bin Abdissalam, kalau dia perspektifnya usul fikih. Kalau usul fikih itu, bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu status. Kalau hukum itu yang 5. Hukum itu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau kalau hukum ya 5 itu. Jadi kalau Izzuddin Abdussalam beliau ini bid'ah loh, ya bid'ah, tapi hukumnya apa? Karena bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu status. Tadi saya dengarkan ada 2 contoh undangan. Ada undangan Maulid Nabi di bulan di Teluk Azhar Ustaz Kamal Zahid ya. Itu mohon maaf itu undang-undang acara di masa Rasul itu ada enggak? Enggak ada. Undang acara itu enggak ada. Pernah nggak Rasul manggil siapa begitu kemudian undang-undang sahabat besok datang ya ada acara ini? Ya enggak ada. Termasuk undangan tabligh akbar ada apa nggak di masa Rasul itu? Ya enggak ada. Nanti kita masukkannya apakah punya dasar atau tidak? Jadi yang kita hukumi bukan format kegiatan, yang kita hukumi landasan acara itu ada atau tidak? Landasannya. Contoh, undangan Maulid Nabi itu kan nggak ada di masa Rasul. Tapi yang kita lihat landasannya ada apa? Landasannya ada. Landasannya apa? Ya cinta Rasul. Landasannya cinta Rasul. Ya nggak boleh offset juga. Ada orang-orang itu yang semangat sekali Maulid, tapi kemudian hadis-hadis yang bermasalah pun disampaikan. Kalau saya jujur, Pak, saya undangan Maulid itu ya ketika dengar ada penceramah lain ataupun MC menyampaikan hadis yang bermasalah, itu saya sampaikan itu, Pak. Mohon maaf, Maulid Nabi itu positif, tapi nggak usah kita hubungi dengan hadis-hadis yang bermasalah. Hadis cinta Nabi sudah cukup itu, hadis cinta Nabi sudah cukup. Malah nggak pakai bahasa Maulid, tapi undangan tabligh akbar. Ya sebetulnya sama. Di masa Rasul nggak pernah ada undangan tabligh akbar. Pernah ada Rasul kemudian ngomong di Masjid Nabawi, besok Abu Bakar yang tugas jadwal, semua panggilin suruh datang, panggilin di masjid-masjid. Ya nggak ada. Tapi landasan hukumnya, ya ada. Apa landasan hukumnya? Ya meramaikan masjid lah, memakmurkan masjid, itu kan ada. Landasannya apa? Ya tolakul ilm lah, landasannya ada. Formatnya silakan apa saja. Maka bid'ah hasanah itu perbuatan baru, tapi punya dasar. Jadi kalau punya dasar, kalau punya landasan hukum, maka dia dianggap baik. Tapi kalau perbuatan ini sama sekali nggak ada landasan hukumnya, ya tidak bisa dianggap sesuatu yang baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan apa
Ya, kepada para jemaah yang ingin bertanya, silakan.